Ya, pemirsa, banyak perlintasan kereta di Jakarta belum dilengkapi palang pintu hingga membahayakan pengendara. Di perlintasan Cideng Roksi Jakarta Pusat, jarak antara rel kereta api dan pengendara bahkan cukup dekat tanpa palang pintu. Berikut laporan jurnalis iNews Anissa Rizkia dan juru kamera Damar Wicaksono. Pemirsa, perlintasan sebidang tanpa palang kereta api masih banyak ditemukan di wilayah Jakarta. Salah satunya yakni di kawasan Roksi, Cideng, Jakarta Pusat. Kalau dilihat, ini tampak jalan raya dengan perlintasan kereta api jaraknya hanya kurang dari 1 meter. Itu cukup membahayakan bagi Anda yang hendak melintas, terutama bagi para pengendara sepeda motor, kemudian para pejalan kaki yang saat ini masih banyak nekat menerobos. Tentunya ini sangat beresiko dan juga rawan kecelakaan. Tak hanya itu, pos penjagaan dan juga petugas nampaknya belum ada di perlintasan ini untuk mengingatkan apabila nantinya ada kereta yang hendak melintas di kawasan Roksi Cideng Jakarta Pusat ini. Tak hanya itu, pemirsa, kalau dilihat memang saat ini dari arahan Presiden Prabowo Subianto akan memperbaiki sebanyak 1.800 perlintasan kereta api yang ada di Indonesia. Kucuran dana 4 triliun disiapkan tentunya untuk penanganan perbaikan lintasan kereta api, dan ini kita menjadi harapan bersama tentunya agar menekan kecelakaan yang terjadi di perlintasan. Dan bagi Anda yang hendak melintasi kawasan perlintasan tanpa palang pintu kereta ini, kami harapkan untuk menjaga jarak aman, di mana jika Anda pengendara sepeda motor, pastikan space atau ruang kosong yang ada di depannya ini bisa dilintasi dan tidak terlalu dekat dengan kereta yang hendak melintas. Minimal adalah 1 bodi kendaraan bermotor. Dan tentunya bagi Anda juga terus meningkatkan kewaspadaan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Jakarta Pusat, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Penganiayaan terhadap balita di penitipan anak terjadi di Banda Aceh dan viral di media sosial. Atas peristiwa ini, 6 orang diperiksa polisi. Kekerasan dan penganiayaan balita di tempat penitipan anak di Banda Aceh membuat geger warga Aceh. Pasalnya video dugaan kekerasan yang dilakukan pengasuh viral hingga memicu kemarahan warga. Atas peristiwa ini, pihak polisi sudah memintai keterangan 6 orang saksi dari pihak yayasan bersama sejumlah pengasuh anak. Sementara terduga pelaku DS, pengasuh anak yang terlihat di CCTV saat melakukan aksi kekerasan telah ditangkap polisi. Tentang beredarnya suatu video di media sosial tentang adanya kekerasan terhadap anak di salah satu tempat penitipan anak balita, dan di mana kita telah mengambil langkah-langkah dengan melakukan upaya dan kita mendatangi TKP. Saat ini telah mengamankan untuk dimintai keterangan yang kita duga sebagai pelaku kekerasan terhadap anak tersebut, berinisial DS, 24 tahun. Kini polisi telah melakukan pengembangan terhadap peristiwa ini dan tidak menutup kemungkinan ada pelaku baru. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah advokat dan ormas Islam berencana melaporkan 3 orang terkait penyebaran potongan video ceramah Yusuf Kalla. Sebelumnya, sejumlah tokoh ormas Islam bertemu dengan Yusuf Kalla di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, pertemuan membahas polemik video ceramah yang dituduh mengandung penistaan agama. Menanggapi hal tersebut, advokat dan ormas Islam berencana menempuh jalur hukum dengan melaporkan Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natalie. Perwakilan tokoh Islam, Din Samsudin, menilai penyebaran potongan video memicu kesalahpahaman dan mendorong semua pihak untuk menahan diri. Ada dari ormas Islam, terdiri dari para advokat. Saya tidak usah sebut dari mana. Dan saya yakin akan berbondong-bondong advokat-advokat lain untuk membela Pak Yusuf Kalla yang sesungguhnya tidak perlu dibela, dan akan menuntut ke
pengadilan, ke meja peradilan dan pengadilan untuk ditegakkan hukum, walaupun ada di antara kami yang menengarai, ya, baik Ade Armando, Abu Janda, dan seorang lagi Grace Natali, ada backing-backingnya katanya, ya. Nah, sekaligus kami memperingatkan, ya, jika itu benar, ada yang membela, membackingi mereka karena selama ini seperti bebas, ya, menyebarkan fitnah termasuk mengadu domba di antara umat beragama yang sangat berbahaya bagi persatuan, kesatuan, dan kerukunan. Ya, sementara itu pengacara Gamki, Stein Siaan, mengaku akan mencabut laporan jika Yusuf Kala memberi klarifikasi dan meminta maaf terkait video ceramah yang dinilai menistakan agama Kristen. Sementara itu pengacara JK Abdul Haji Talauhu ini menyebut bahwa akan klarifikasi sudah ada dan menerima tantangan laporan Gamki dan beri kecuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Kemarin kami sudah menyampaikan bahwasanya udah Pak JK tinggal ngomong minta maaf segala macam bla 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 di depan publik, tapi ternyata pada saat klarifikasinya Pak JK malah berapi-api, melebar kemana-mana, bilang ini ada unsur politik dan lain-lain. Loh, kita sekarang ngomong masalah hukumnya aja. Diksi yang digunakan, yang kami permasalahkan adalah diksi yang digunakan oleh beliau. Kalau memang beliau salah pengucapan di situ, dia merasa salah mengucapkan di situ atau ada yang kurang di situ, ya tinggal minta maaf saja, tinggal mengakui salah apa tidak. Tapi malah melebar kemana-mana sehingga kami memutuskan untuk ya sudah biarkan proses hukum yang menyelesaikan ini. Oke, saya tanggapi ya Bung Stanley ya. Saya ini selain pengacara Pak JK, saya ini kader HMI. Dan karena Bung tetap melanjutkan laporan itu, dan ini kami anggap sebagai tantangan buat kami. Saya selain pengacara, saya juga kader HMI dan kami akan beli tantangan Anda. Serius. Saya sampaikan di forum terbuka, disaksikan oleh seluruh Indonesia. Karena kenapa? Beberapa tokoh agama sudah mendatangi Pak JK dan sudah mengklarifikasi itu. Tidak ada penistaan di sana. Yang kalian jadikan sebagai dasar laporan adalah potongan. Tetapi karena kalian tetap mau melanjutkan ini ke proses hukum, di forum yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, saya yakin sungguh bahwa Pak JK selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia, seluruh pemuda masjid di Indonesia tidak mungkin akan terima ketuanya dipersekusi seperti itu. Ini dan dilaporkan dengan dasar. Bentar dulu, jangan dulu potong. Jangan dulu potong. Menurut saya jangan dulu potong. Yang kedua, kalau Anda mengaku sebagai advokat, tunggu, saya mau ngomong dulu. Jangan dulu potong, Stanley. Saya mau bilang begini. Menghormati proses hukum. Iya, saya mau bilang begini, kalau Anda, kita sama-sama advokat, kalau Anda sudah tahu bahwa ternyata itu adalah potongan, maka mestinya sebagai advokat Anda bisa mempelajari betul apakah dasar ini layak kita ajukan sebagai bukti untuk melapor seseorang. Pada ini sudah jelas ini potongan video dan sudah diklarifikasi baik oleh Evorus Huria Batak, pendeta Dr. Victor Tinumbunan, sudah diklarifikasi, datang eksponen Malino 1, Malino 2. Mereka bilang bahwa di sana tidak ada penistaan. Yang disampaikan Pak JK adalah fakta empiris, lalu dipotong, terprovokasi. Apakah dengan begitu saudara tetap maju? Makanya saya mau bilang bahwa di forum malam ini pun Korps HMI tidak mungkin tinggal dia melihat tokohnya Pemirsa, nenek berusia 104 tahun asal Kediri, Jawa Timur jadi calon jemaah haji tertua. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih masih bersama kami di ANI Siang. Bisa isak tangis iringi pemakaman seorang guru korban kecelakaan kereta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di rumah duka di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nur Laila menjadi salah satu korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur.
Setiap hari ia berangkat sejak dini hari menggunakan kereta untuk mengajar. Menurut rekan kerjanya, Nur Laila sempat mengirim pesan kepada anaknya akan pulang terlambat dan meminta doa. Kecemasan keluarga muncul saat korban tak kunjung pulang dan mendengar kabar kecelakaan kereta. Berikut itu temannya tahu bahwa almarhumah ini naik kereta itu, makanya ketika almarhumah tahu ketika teman almarhumah tahu ada kecelakaan, dia menghubungi terus HP-nya almarhumah. Cuman pas itu tuh diangkat sama orang lain. Pihak keluarga akhirnya memastikan identitas korban dengan mendatangi beberapa kamar jenazah rumah sakit umum di Kota Bekasi. Almarhumah meninggalkan suami dan seorang anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dirip Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan.